Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dewan Hakim yang saya hormati, saudara kaum muslimin yang berbahagia, The Broadcasting Standard Commission, suatu lembaga yang menaungi penyiaran di dunia, yang dikutip oleh Ziauddin Sardar dalam bukunya Membongkar Kuasa Media, menyatakan bahwa media memiliki dampak dan kekuatan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya, dengan media seseorang bisa menjadi orang tenar, orang besar, bahkan banyak dolar. Namun dampak negatifnya, kadang-kadang media bisa dijadikan sebagai penggiringan opini untuk saling membenci. Judi online marak terjadi, prostitusi di sana sini, kehancuran moral akibatnya di seluruh pelosok negeri. Mesin-mesin kemaksiatan sulit berhenti, walaupun sudah dinasehati oleh ulama dan kiai. Saya khawatir jika kondisi bangsa terus-terusan seperti ini, maka Indonesia yang kita bangun puluhan tahun akan hancur di azab ilahi. Na'udzubillahi min dzalik. Ingin Indonesia hancur? Ingin Indonesia di azab ilahi? Karena itulah pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan dakwah dengan judul Etika Bermedia Sosial Menurut Al-Quran, berlandaskan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Wahai insan-insan yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah berita tersebut dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum yang nantinya kamu akan menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin yang berbahagia, secara semantik ayat ini diawali dengan ya ayyuha, harap nida yang dibubuhi oleh hak litanbih. Maknanya adalah sebagai seruan
dan sebagai peringatan untuk kita orang-orang beriman, yang dirangkaikan dengan jumlah syartiyah. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu ay qifu hatta yatabayyana lakum ma ja'a bihi as-sadaqah huwa am kadiba. Jika ada kepada kalian orang fasik membawa berita, maka tabayun dulu, artinya berhenti dulu sampai jelas berita itu dusta apa benar. Demikian penafsiran Ibnu Abbas dalam tafsir Tanwirul Mikbas. Hadirin rahimakumullah, secara filosofis ayat ini adalah landasan metodis bagi kita orang-orang beriman dalam menghadapi berita. Apalagi di zaman kita saat ini, orang nyebutnya adalah zaman digital. Digital itu asal kata dari digitus, artinya jari. Kalau dulu kita mengenal statement filsafat cogito ergus, artinya aku berpikir aku ada. Tapi sekarang ditambah, aku mainkan jari aku ada, aku chatting aku ada, aku browsing aku ada, aku uploading aku ada. Kalau dulu kita mengenal pepatah mulutmu harimaumu, sekarang ditambah jarimu harimaumu. Era seperti ini bisa berbahaya kadang-kadang. Apa bahayanya? Tadi di awal sebagian sudah saya sampaikan. Masih banyak bahaya-bahaya yang lain. Satu saja saya sampaikan saat ini. Di antaranya era digital menghasilkan budaya relatif. Relatif itu artinya yang benar tidak mutlak benar, yang salah tidak mutlak salah. Ukuran saat ini kebenaran itu bukan nilai tapi duit. Contoh, saya kasih contoh. Pornografi. Tahu kan pornografi, ibu-ibu? Pornografi, Masya Allah, agama mana yang menghalalkan pornografi? Tidak ada satupun agama yang membolehkan pornografi. Semuanya mencaci pornografi. Tapi kenapa semakin dicaci, semakin berdiri, semakin ditentang, semakin membentang? Karena apa? Duit alasannya. Contoh lagi, ada lagu yang gak jelas, bisa mengalahkan lagu yang jelas. Lagunya Intan bisa mengalahkan lagunya Rhoma Irama. Tahu kan lagu Intan? Begitu sulit lupakan, apalagi Rehan. Tuh kan apa? Lagu yang gak jelas bisa mengalahkan yang jelas. Ini bahaya kalau dibiarkan, bahaya. Masih banyak bahaya-bahaya yang lain. Mau tahu? Undang saya ke sini nanti. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu maka bermedsos itu harus pakai etika, harus pakai adab-adaban. Lalu apa etika bermedsos? 3 saya sampaikan. 1 adaptif, 2 reaktif, 3 konfrontatif. Adaptif artinya kita menerima medsos, kita menerima. Kenapa? Karena kebutuhan. Tidak bisa kita mengatakan medsos haram, WA haram, YouTube haram. Tidak bisa. Itu urusan dunia. Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia ente yang tahu, kata Nabi. Kaidah usul mengatakan al aslu fil asya al ibahah, bahwa segala sesuatu itu dasarnya boleh hatta yadulla dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Itu yang pertama. Yang kedua adaptif, artinya kita tidak menerima begitu saja. Kita harus bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana berita hoax, mana berita hak, mana yang manfaat, mana yang madarat. Itu yang kita perhatikan. Patokannya tadi Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Saring dulu baru sharing.
Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kafa bil mad'i kadiban, cukup seseorang disebut pendusta kata Nabi, ayu haditha bima bikulli masami'a, kalau dia hanya terus-terusan mengatakan apa yang dia dengar. Itu yang kedua. Yang ketiga, konfrontatif. Artinya kita jadikan media sebagai media kebaikan. Kita para praktisi dakwah, kita jadikan media ini sebagai media dakwah. Kita harus berinovasi. Jangan sampai tuntunan dikalahkan oleh tontonan. Kita semua sepakat, mari kita perbaiki diri kita dengan menggunakan medsos untuk media dakwah. Itu yang dapat saya sampaikan. Dengan kesimpulan, kalau kita mau sukses di zaman sekarang ini, gunakan medsos dengan beretika sesuai tuntunan Al-Quran. Akhirnya sebelum berpisah ada sebuah pantun, kota Padang banyak ikannya, bakar ikan pakai saus. Jika kita ingin bahagia, maka beretikalah dalam bermedsos. Ikan hiu geleter-geleter, I love you, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.